Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, welcome to Feast Online atau yang kita lebih kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya sangat percaya bahwa semua itu akan mengubahkan kehidupan kita. Biarlah di kondisi yang seperti ini, di mana krisis, di mana penderitaan mungkin terjadi dalam hidup kita, tapi biarlah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara sekalian, welcome back to Worship from Home. Di bulan yang baru ini, saya mengharapkan kita semua punya pengharapan yang baru dan iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Mari saudara sekalian, kita tenangkan hati kita. Kita arahkan fokus kita kepada Tuhan kita. Dan mari kita memuji Dia, menyembah Dia dengan segenap hati dan kekuatan kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari ini kami berkumpul secara online. Bapa, kami percaya ketika kami berkumpul bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa yang begitu luar biasa melingkupi setiap dari kami, Tuhan. Sekiranya sore hari ini, Tuhan, kami boleh menyanyikan pujian-pujian kami dan penyembahan kami dari dalam hati kami, Tuhan, untuk Engkau. Inilah kami, ya Tuhan. A thousand times I fell, so your mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame. Oh,
serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari angkat hatimu saat ini, katakan. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Dengan segenap hatimu percayalah, kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Dengan segenap hatimu katakan, I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Katakan, I am yours, I am yours, now forever. In your grace I surrender.
His. You are His own. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan takut. Dia akan terus memegangmu dengan kasih-Nya. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Nya. Biarlah hidupku, Tuhan, Kau pakai untuk kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu saat ini, mari sembah Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamat sore dan shalom. Saya berdoa semoga hadirat Tuhan yang dinyatakan lewat pujian dan penyembahan tadi dan kebenaran firman-Nya yang akan kita dengarkan sebentar lagi akan memberikan kita kekuatan dan pengharapan untuk tetap berjalan dengan iman di situasi yang penuh ketidakpastian ini. Kita tetap punya Allah yang pasti yang akan melindungi, menjaga dan memampukan kita untuk berjalan dan keluar dari pandemi ini sebagai seorang pemenang. Mari kita awali pewartaan firman hari ini dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracle. Today I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world
In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 sampai 16, kita baca bersama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita memasuki minggu yang pertama dari tema baru kita bulan ini yang berjudul Way of Saints, jalan orang-orang kudus. Nah kita akan belajar tentang kekudusan. Suatu kata yang dulu kalau sebelum saya tobat, itu salah satu kata yang bikin saya nggak mau deket-deket sama yang namanya kegiatan kerohanian seperti ini. Karena kalau dengar kata kekudusan, yang identik di kepala saya waktu itu adalah serangkaian aturan-aturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Kalau mau masuk surga, kalau mau dekat sama Tuhan, kalau mau diberkati. Jadi memberikan kesan seolah-olah Tuhan kita itu Tuhan yang diktator, yang harus dituruti, kalau enggak Dia akan menghukum. Dan Dia nggak peduli sama perasaan kita, Dia mau mengambil semua kesenangan yang saya rasakan di dunia. Tapi kalau kita lihat melalui kacamata kebenaran firman Tuhan, kita akan menemukan makna yang berbeda tentang kekudusan. Kata kudus atau orang kudus, saints, diambil dari kata aslinya di Alkitab ini, kata hagios, bahasa Yunani yang artinya yang terpisah, set apart. Tapi makna kata terpisah ini lebih spesifik laginya adalah terpisah untuk tujuan spesifik. Contohnya seperti sikat gigi. Baik semua saudara yang menyaksikan tayangan ini, sebagian besar atau mungkin semuanya saya percaya kalau tinggal serumah dengan keluarga, tiap orang punya sikat giginya sendiri kan. Nggak ada yang bahkan suami istri pun sikat giginya kepisah seringnya. Tapi kalau Anda disatukan, ya Anda romantis sekali ya. Saya sama istri saya aja kepisah sikat giginya. Ini sesuatu yang sangat personal. Atau contoh lain, maaf dulu ya sebelumnya, pakaian dalam. Ada yang pakaian dalamnya tuker-tukeran? Nggak ada kan? Nah, begitu juga kita manusia. Manusia itu diciptakan Tuhan terpisah dari ciptaan lainnya karena Tuhan punya tujuan yang spesifik buat saudara dan saya. Dan karena Dia adalah Tuhan yang baik, tujuannya pasti baik. Bukalah hati Anda, karena selama 1 bulan ini kita akan belajar untuk melihat bagaimana melalui kekudusanlah kita akan bisa menikmati kepenuhan hidup yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Are you ready to receive God's word and God's love today? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan dan mari kita hormati kebenaran firman-Nya. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kalau kita buka Instagram kita, lalu kita buka menu search dan kita ketikkan kata #goals. Kemarin saya coba keluar sekitar 121,7 juta posting yang menggunakan #goals beserta embel-embelnya. Ada yang bilang relationship goals, body goals, financial goals, dan goals-goals yang lain. Menunjukkan bahwa sebenarnya manusia ini somehow memang punya sifat selalu punya sesuatu yang ingin dicapai, punya goals. Tentu saja dengan karakter dan cara yang berbeda. Ada tipe yang bisa menentukan goals yang benar-benar terukur, lalu dia kerahkan segenap usaha, tenaga, pikiran, dan waktu untuk mencapai tujuan itu. Tapi biasanya ada juga orang-orang seperti ini yang setelah mencapai tujuan itu, dia merasa kosong, merasa butuh tujuan yang lain. Lalu dia tentukan tujuan yang lain, dia kejar, sehingga hidupnya dipenuhi dengan banyak achievement. Tapi ada orang-orang seperti ini yang ketika udah tua dengan segudang achievement yang telah dia capai, dia merasa kosong, dia merasa kesepian. Ada juga orang yang punya mimpinya, goalsnya tuh begitu tinggi, jauh banget dari keadaan dia sekarang, sampai dia ngerasa ini kejauhan. Jadi dia nggak tahu mau ngelakuin apa, akhirnya hidupnya habis dengan bermimpi sambil menggerutu karena keadaannya sekarang berbeda jauh dengan keadaan yang dia inginkan. Sampai dia lupa dengan berkat Tuhan yang ada di depannya dan proses yang seharusnya dia jalani.
Lalu ada juga nih orang yang seperti ini, bahwa tujuan hidupnya adalah menikmati hidup yang tanpa tujuan. Yaitu dia ingin tinggal di zona nyaman, gak mau gerak, pokoknya dia ingin menikmati relasi, harta, karir, semua yang dia punya, dia jaga sebaik-baiknya dan dia gak mau berubah. Tapi dia hidup di lingkungan, kita semua hidup di lingkungan di mana perubahan itu sesuatu yang pasti. Sampai akhirnya orang ini terpaksa harus berubah karena lingkungan dan orang-orang di sekitarnya mulai berubah. Lalu dia stres. Ketika dia stres, mulai adaptasi, perubahan terjadi lagi. Sehingga hidupnya itu naik turun. Stres, mager, stres, mager, stres, mager. Saya nggak bilang semua manusia seperti ini, tapi ada manusia-manusia yang seperti ini yang walaupun punya goals dalam hidupnya, walaupun kadang goalsnya itu tercapai, tapi hidupnya tetap merasa kosong. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kalau dari pengalaman pribadi saya, walaupun kita punya tujuan dalam hidup, walaupun kita didesain sebagai makhluk yang punya tujuan dalam hidup, seringkali tujuan yang kita tetapkan itu gak sejalan dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh pencipta kita. Karena seringkali manusia itu menetapkan tujuan dalam hidupnya berdasarkan apa yang dia mau, apa yang dia suka, yang biasanya dia tentukan dari pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan yang dia dapat yang belum tentu sejalan dengan kebenaran firman. Seperti saya dulu, sebelum keluarga saya bertobat, saya ini sering di-abuse, sering ditelantarkan. Sehingga tujuan saya dulu adalah menjadi orang yang bisa jadi pusat perhatian. Lalu karena saya sempat hidup dalam kemiskinan dan ngerasain gak enak miskin, saya pengen jadi orang yang kaya, punya kerjaan dengan gaji besar atau bisnis dengan profit besar supaya saya nggak ngerasa kekurangan lagi dan kalau pengen apa-apa saya bisa beli. Lalu karena saya di-abuse dulu, saya tumbuh jadi orang yang pengen punya kekuasaan supaya saya bisa tindas orang-orang yang bikin saya nggak suka dan saya bisa lakukan apapun yang saya mau tanpa ada yang mengatur saya. Nah, tujuan-tujuan itu kan motifnya maupun mungkin tujuannya benar, tapi kalau motifnya salah, hasil akhirnya pun akan salah. Nggak sejalan dengan tujuan pencipta kita. Makanya banyak orang-orang yang berhasil mencapai goal dalam hidupnya, tapi kita lihat mereka itu ada yang artis yang udah kaya, terkenal, tiba-tiba bunuh diri, politikus, keluarganya baik-baik saja, dan karir politiknya juga bagus, tiba-tiba terlibat skandal, dan lain sebagainya. Begitu banyak contoh di dunia yang menunjukkan satu statement berikut ini ternyata benar loh. Jadi ada seorang hamba Tuhan dari Amerika namanya Rick Warren. Dia bilang, sebelum manusia menemukan kenyataan ini, hidupnya tidak akan pernah menemukan kepuasan sejati. Bahwa we were made by God and for God. Kita diciptakan oleh Tuhan dan juga untuk Tuhan. Nah, mungkin ada sebagian dari saudara yang menyaksikan tayangan ini, di poin yang pertama made by God aja belum bisa terima. Mungkin Anda seorang ateis, tapi somehow Anda menyaksikan tayangan ini. And it's okay. I love you and I will pray for you. Kalau Anda adalah orang yang gak percaya bahwa Tuhan itu ada, tetaplah jalani hidup Anda. Cobalah mencapai tujuan yang memang telah Anda tetapkan. Tapi kalau one day Anda berhasil mencapainya, tapi ngerasa hati Anda ini begitu kosong, begitu kering, let's have a talk. Tapi ada juga sebagian, bahkan mungkin sebagian besar yang menyaksikan tayangan ini udah tahu, udah percaya bahwa kita tuh diciptakan oleh Tuhan. Tapi mungkin ada sebagian yang lupa, kita diciptakan oleh dan untuk Tuhan. Tuhan menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Nah, masalahnya, benda, objek apapun yang digunakan tidak sesuai dengan tujuannya akan mengalami kerusakan. Saya ambil contoh HP saya. Didesain dengan kemampuan minimalis untuk sosmed, untuk browsing, untuk chatting, untuk sekedar selfie ya masih bisa. Tapi tidak didesain untuk memainkan game yang butuh resolusi tinggi maupun kemampuan prosesor yang kuat. Saya masih bisa memainkan game itu, saya paksakan install, tapi pengalaman mainnya nggak akan maksimal. Sering nge-lag, sering nge-hang, dan lama-lama HP saya rusak. Atau bola basket saya. Bola basket saya didesain untuk dipantul-pantulkan ke permukaan keras dan dilempar ke ring. Bisa nggak dipakai buat main bola? Bisa. Tapi main bolanya nggak akan maksimal, mantulnya terlalu tinggi, dan bola ini lama-lama akan rusak karena tidak didesain untuk dimainkan di atas rumput dan ditendang-tendang. Begitu juga bola sepak.
Dipaksakan buat main basket bisa, tapi main basketnya nggak akan maksimal dan bolanya akan rusak. Bola basket, bola sepak, handphone saya, itu seperti kehidupan kita. Kita manusia punya tujuan, kalau kita usaha keras, kita fokus, kemungkinan besar bisa kita capai. Tapi kalau itu tidak sejalan dengan rancangan Tuhan yang menciptakan kita, kehidupan kita bisa rusak. Kehidupan yang rusak terjadi ketika manusia menjalankan kehidupannya nggak sesuai dengan rancangan penciptanya. Hanya ada satu ultimate goal yang bisa memberikan kita kepuasan yang sejati, rasa damai yang sejati. Nah, apakah tujuan itu? Kita akan lihat dulu secara general, lalu kita akan belajar bagaimana menemukannya secara spesifik. Secara general artinya semua manusia itu ditanamkan tujuan ini di dalam hatinya oleh Tuhan. Dan bisa kita lihat di dalam kebenaran firman-Nya di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ketika seorang ahli Taurat bertanya pada Tuhan Yesus, hukum yang utama itu apa? Lalu Tuhan menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan pertama, kata Tuhan. Lalu ada hukum yang kedua, tapi sama pentingnya, sama tingkatnya dengan yang pertama, kata Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seringkali ini disebut sebagai the Great Commandment, tapi saya juga dulu kira inilah versi final dari perintah ini. Saya lupa kalau Tuhan kita itu pribadi yang humble, yang menyesuaikan dirinya. Karena dia lagi ngomong sama ahli Taurat, dia sesuaikan bahasanya dengan bahasa yang ahli Taurat ini ngerti, karena dua ayat ini dikutip dari Perjanjian Lama. Tapi coba kita lihat bagaimana ketika manusia mencoba menjalankan dua perintah ini. Berapa banyak orang yang menderita jadi korban akibat tindakan manusia lain yang mengatasnamakan agama untuk membenarkan tindakannya. Dari yang simple, dihakimi, terutama kalau mungkin di lingkungan gereja kita sendiri menggunakan kata yang menjadi tema kita hari ini, kekudusan. Orang baru bertobat, ikut persekutuan doa, datang ke gereja, tiba-tiba didatengin, kamu tuh cara pakaian kayak begitu, kamu kurang kudus, katanya. Atau dia baru bertobat, pulang dari persekutuan doa, lalu dia menyalakan sebatang rokok, lalu om-om datang, kamu itu habis nyembah Tuhan ngerokok, kamu nggak kudus. Saya pernah digituin dulu ngomong-ngomong. Nah, kelakuan yang seperti ini kadang malah bikin orang tuh jadi menjauh, karena orang-orang ini seperti saya dulu bahkan belum tahu kudus itu apa, tiba-tiba udah kamu kurang kudus, kamu nggak layak. Itulah yang bikin kadang-kadang orang malah jadi salah paham sama Tuhan. Itu yang simple, bahkan sampai yang berat, sampai ada yang jadi korban jiwa, pengeboman, tindakan-tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama. Itu semua terjadi karena orang manusia berusaha mengasihi Tuhan dengan caranya yang dia tahu, yang dia anggap benar. Begitu juga perintah yang kedua, mengasihi sesama manusia. Berapa banyak relasi yang rusak karena misalnya orang tua, karena dia sayang sama anaknya, dia paksakan sesuatu yang menurut dia baik, walaupun anaknya sebenarnya nggak suka atau nggak cocok. Atau pasangan suami istri atau persahabatan yang rusak karena mensalahartikan ekspresi kasih sayang dari pasangannya, atau salah mengekspresikan perasaan sama pasangannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa gak akan ngerti bagaimana caranya mengasihi. Jangankan Tuhan yang sempurna, mengasihi sama kita aja, kalau kita dasarkan pada pola pikir dan perasaan kita yang mungkin sudah diracuni oleh dosa, kita nggak akan tahu caranya mengasihi yang benar. Boro-boro mengasihi Tuhan yang sempurna. Dan Tuhan Yesus tahu bahwa dua perintah ini harus disempurnakan, harus dikasih versi baru yang menunjukkan gimana cara yang benar. Jadi ternyata The Great Commandment ini ada versi barunya, versi upgrade-nya. Karena Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Mari kita lihat versi upgrade-nya. Di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Ini versi upgrade-nya. Inilah yang harusnya kita pegang. Karena Tuhan sendiri bilang, kalau kita mengasihi dengan cara yang benar ini, ketika itulah orang-orang dunia akan tahu bahwa kita adalah murid-muridnya. Dan di perintah yang baru ini tidak ada kata, kasihilah Tuhan. Apakah berarti kita nggak usah mengasihi Tuhan? No. Di kalimat ini dibilangnya, seperti aku telah mengasihi kamu. Ketika merenungkan ayat ini, saya jadi ingat pembicaraan saya dengan salah seorang sahabat saya dulu. Ketika dia bilang di awal pertobatan dia, kayaknya Tuhan tuh kesepian deh. Makanya dia menciptakan kita manusia untuk jadi teman dia, untuk mengasihi dia. Dulu saya pikir, wah ada benarnya juga, tapi ternyata enggak. Ketika dibaca, merenungkan, makin kenal Tuhan, Tuhan tuh udah maha sempurna. Dia itu nggak butuh sebenarnya sebagai Tuhan untuk dikasihi. Dialah kasih. Kalau sebagai Tuhan, tanpa ada kita pun dia tetap seorang Tuhan. Dia udah sempurna, dia nggak butuh untuk dikasihi oleh kita sebenarnya sebagai seorang Tuhan. Tapi karena dia adalah kasih, sebagai seorang Bapa, dia itu akan happy kalau ngelihat kita, anak-anaknya hidup dalam pemeliharaan, dalam perlindungan, dalam rencana dia yang adalah baik buat kita. Jadi manusia, saudara dan saya, bukan pertama-tama, bukan diciptakan pertama kali itu untuk mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita ciptaan, apalagi udah jatuh dalam dosa, nggak sempurna, kita nggak bisa mengasihi Tuhan dan kekuatan kita sendiri. Tujuan pertama-tama kita diciptakan adalah untuk menerima kasih Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, seperti aku mengasihi kamu. Kita menerima dulu kasih dari Tuhan, kita belajar, oh, kasih yang benar itu seperti ini toh. Lalu kita bisa aplikasikan pada sesama kita, bahkan pada mereka yang belum kenal. Sehingga ketika mereka menerima kasih yang sempurna itu melalui diri kita, Tuhan kasih ke kita, kita salurkan, mereka terinspirasi untuk mengenal siapa Tuhan kita dan akhirnya bisa mengalami kasih itu sendiri melalui Yesus Kristus. Dan itulah panggilan, itulah tujuan untuk saudara dan saya. Itulah desain kita secara general. Kalau kita tidak menjalani hidup dengan prinsip menerima dan menyalurkan kasih Tuhan, akan selalu ada kekosongan di dalam diri kita. Itulah desain kita yang utama. Jadi kita belajar menerima kasih dari Tuhan, lalu menyalurkannya pada sesama kita. Nah, yang menarik, kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika saya yang berdosa ini mengenal dan menerima dan memahami kasih Tuhan untuk kehidupan saya, secara otomatis kasihnya itu memisahkan saya dari dunia ini. Apa maksudnya memisahkan? Karena akhirnya hati saya ini mulai penuh. Ekspektasi harapan yang tadinya saya cari dari orang di sekeliling saya, dari pekerjaan saya, dari karir saya, dari relasi saya, digantikan oleh kasih Tuhan yang sempurna yang memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Sehingga saya menjalani semua relasi pekerjaan saya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi untuk mendapatkan sesuatu, tapi saya ingin memberikan sesuatu, yaitu kasih yang sudah Dia berikan itu. Bukan berarti saya udah nggak bisa jatuh dalam dosa. Saya masih bisa jatuh dalam dosa, tapi saya sadar itu salah. Ada keinginan untuk berbalik. Lalu ketika saya mulai memikirkan keputusan yang harus saya ambil, saya punya pola pikir yang berbeda, yang nggak lagi berfokus pada kepentingan saya sendiri. Sehingga cara pikir, karakter, respon saya terhadap masalah jadi berbeda, jadi terpisah dengan dunia. Kasih Tuhan secara otomatis akan memisahkan kita dengan dunia karena kita jadi pribadi yang berbeda. Bukan freak, berbeda dalam arti yang positif. Kita memberikan inspirasi, orang bingung. Kok di tengah pandemi gini, ketika kantor lagi kayak begini, dia masih bisa optimis, dia masih bisa memberikan harapan, memberikan yang terbaik, masih bisa peduli sama orang lain. Kita berbeda dalam arti kita memancarkan terang Tuhan di tengah kegelapan. Kasih Tuhan memisahkan kita dari dunia. Coba perhatikan baik-baik. Di pembukaan tadi, saya sempat mention kata kudus diambil dari kata bahasa Yunani hagios, yang artinya terpisah. Kasih Tuhan akan memisahkan kita dari dunia. Kita didesain untuk menerima kasih Tuhan dan menyalurkannya. Berarti masuk akal dong kalau saya bilang, saudara dan saya diciptakan untuk menjadi kudus.
untuk menjadi orang kudus. Ultimate design. Tujuan akhir tujuan utama dalam hidup kita adalah untuk menjadi orang kudus. Nah, kalau udah ngerti gini, wow. Cuma bayangkan diri sendiri dengan semua kekurangan kita, dengan semua kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Aku masa jadi orang kudus? Karena kita tuh sudah di brainwash. Kita tuh udah ditanamkan dalam pikiran kita bahwa kata orang kudus ini identik dengan sekumpulan orang-orang eksklusif, hanya orang-orang tertentu di dalam gereja yang dipilih oleh Tuhan. Yang lain tuh bukan buat jadi orang kudus, hanya si A, si B, si C, si D aja. Inilah orang-orang yang kudus. Mungkin para kaum biarawan atau pelayan-pelayan Tuhan full timer, hanya mereka lah yang dipanggil untuk jadi orang kudus. But no. Saints itu bukan freak, bukan orang yang terpisah dari dunia, bukan orang yang apal Kejadian sampai Wahyu sehari doa 16 sampai 24 jam. Bukan seperti itu. Ada pengusaha kudus, ada karyawan kudus, bahkan ada abang Grab, abang Gojek, office boy kudus, itu pun ada. Setiap orang yang udah kenal Yesus dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan, mereka itu dikuduskan oleh pengorbanan Yesus. Mereka itu adalah orang-orang kudus yang masih dalam proses. Seperti saudara dan saya, we are saints in the making. Tapi orang kudus itu bukan suatu title yang hanya eksklusif untuk orang-orang tertentu dalam gereja aja. Kita akan lihat di perjanjian baru, kata orang kudus digunakan sebanyak 67 kali. 66 diantaranya adalah bentuk jamak. Saints kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Satu-satunya kata orang kudus itu menggunakan bentuk tunggal ada di Filipi 4 ayat 21. Tapi kalimatnya itu adalah salam bagi setiap orang kudus. Greet every saints. Berarti artinya itu bentuk jamak juga. Jadi dulu di awal gereja perdana, Rasul Paulus, murid-murid Yesus, memanggil setiap jemaat itu kalau nulis surat, salam pada orang-orang kudus. Apakah jemaat-jemaat ini adalah orang-orang yang udah benar-benar jadi seperti santo-santa yang ada di bayangan kita, bahwa mereka semua itu udah tanpa cacat celah, hidupnya udah 100% sama dengan kehendak Tuhan? No. Ada juga surat-surat yang ditujukan pada jemaat yang masih bergumul dengan dosa. Karena sebelum bertobat mereka penyembah berhala dan biasa beribadat caranya itu dengan pesta seks. Tapi ketika mereka bergumul dengan dosa, Rasul Paulus memberikan surat untuk menguatkan mereka. Rasul Paulus menyapa mereka sebagai, hai orang-orang kudus Allah. Jadi terlepas dari dosa saudara, kesalahan masa lalu saudara, luka saudara dan saya, kita tuh diciptakan dan dipanggil untuk jadi orang-orang kudus. Nah, waktu saya menyadari ini, langsung karena saya ini bekas auditor, jadi pikiran saya itu kritis. Tuhan aja saya challenge dulu, firman itu saya challenge. Tapi kalau kita datang dengan kerendahan hati, nge-challenge-nya nanya, Tuhan kok kayak begini sih? Tuhan bisa jelasin loh. Saya dulu langsung kayak protes, masa Tuhan semua manusia diciptakan untuk jadi orang kudus? Lah aku dari lahir KTP ku Katolik Tuhan. Tapi kok dulu aku kecanduan narkoba, kecanduan seks, kecanduan judi, kecanduan lain-lain, pakai kekerasan. Bahkan ada orang-orang di luar sana, spesiesnya jelas manusia, tapi kelakuannya lebih parah dari saya atau bahkan lebih parah dari binatang. Masa yang begitu? Semua diciptakan untuk jadi orang kudus. Nah, di situ Tuhan ajarin lagi, karena saya kritis, saya nanya, tapi dengan kerendahan hati karena pengen belajar. Tuhan ajarin lagi. Ternyata kita nih, kalau kita ciptaan ya, seperti handphone, seperti laptop, kan ada fitur ya, ada fitur. Nah, selain didesainnya sih untuk jadi orang kudus, tapi Tuhan kasih kita fitur, namanya free will. Perbedaan kita manusia dengan handphone, dengan bola, dengan laptop, dengan barang-barang yang tadi saya pakai sebagai contoh, kita punya kehendak bebas. Jadi kita bisa memilih apakah kita mau menggunakan hidup kita sesuai dengan desain Tuhan atau tidak. Dan Tuhan itu Tuhan yang gak pernah maksa, tapi terus-menerus mendatangi kita lewat berbagai cara. Seperti dalam kehidupan saya, bahkan sebelum saya lahir, Tuhan sudah berusaha memberitahukan kebenaran firman-Nya dan kasih-Nya kepada kedua orang tua saya lewat berbagai cara. Tapi orang tua saya memilih untuk tidak mendengarkan dulu. Sehingga akhirnya saya dibesarkan tanpa kebenaran firman. Tapi Tuhan tuh nggak menyerah.
baik bagi saya maupun orang tua saya, dia terus kirim anak-anaknya lewat berbagai peristiwa, lewat berbagai kejadian. Dia berusaha kasih tahu tentang siapa dia dan apa tujuan dia bagi hidup saya. Kalau saya renungkan lagi dari SD, SMP, SMA, selalu ada entah dari sosial media atau dari teman saya yang takut akan Tuhan. Tuhan tuh berusaha masuk, tapi dulu saya keras hati. Sampai hidup saya mentok, sampai saya berhasil mencapai semua tujuan yang ada di mimpi saya dulu, tapi saya nggak bahagia. Bahkan hampir 2 kali percobaan bunuh diri. Barulah saya mulai coba belajar memilih untuk mencoba tahu. Nah, ketika kita tahu, firman Tuhan bilang, ketika kita tahu kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Kenapa ada manusia yang hidupnya seperti itu, jauh dari kata kudus, walaupun kita didesain untuk jadi kudus, jadi seperti Tuhan, tapi kelakuannya nggak kayak Tuhan, malah kayak binatang. Kan dengan kehendak bebasnya mereka memilih untuk nggak mau tahu siapa penciptanya dan apa tujuan penciptanya. Saya mau berbicara pada setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini, yang sampai saat ini mengeraskan hati memilih untuk nggak tahu, tapi Anda terpanggil untuk tahu. Inilah tawaran dari Tuhan hari ini. Berdoalah, minta ampun atas setiap dosamu. Undanglah dia dalam kehidupanmu dan hubungilah nomor-nomor kontak person kita yang tertera di sosial media kita. Kalau Anda belum punya komunitas atau belum tertanam di gereja manapun, mari kita bersama-sama belajar mengenal siapa pencipta kita dan menemukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan kedua, orang yang udah tahu, udah menerima, udah mengalami, udah mulai mencoba menjalani hidup kudus, mencoba tiap hari menerima kasih Tuhan dan menyalurkannya pada sesamanya. Ada juga yang terlibat skandal. Hamba-hamba Tuhan, kok bisa terlibat skandal? Udah mengalami kasih Tuhan, udah pelayanan, udah berkomunitas, udah jadi leader, terlibat skandal, jatuh dalam dosa. Kok bisa? Karena selain fitur kehendak bebas, ada fitur lain lagi, yang namanya memori, akal pikiran. Dengan kehendak bebas kita bisa memilih. Setelah kita tahu kebenaran itu, kita tetap hidup dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Ada pengetahuan-pengetahuan yang gak sejalan dengan kebenaran firman. Ada pengalaman-pengalaman yang bahkan sebagian gak enak akibat tindakan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Kita bisa memilih pengalaman dan pengetahuan mana yang mau kita masukkan dalam hati dan pikiran kita. Masalahnya memori manusia terbatas. Kalau kita terus memilih untuk memasukkan informasi-informasi atau pengalaman-pengalaman yang bukan dari Tuhan ke dalam hati dan pikiran kita, lama-lama penuh. Lama-lama kita bisa lupa. Makanya ada orang yang udah awalnya kenal sama Tuhan, berapi-api, lalu ngerasa kering. Lalu mulai jatuh lagi dalam dosa-dosa lama. Mungkin Anda terlalu banyak memasukkan hal-hal yang bukan dari Tuhan dalam hati dan pikiran Anda. Ini juga panggilan bagi Anda hari ini melalui firman ini. Kembalilah, pilihlah untuk kembali mengingat siapa Tuhan Anda, yang juga adalah Tuhan saya, apa tujuan dia, baik bagi saudara maupun bagi saya. Pilihlah untuk mengingat. Mungkin Anda udah lama gak bersekutu lagi dengan saudara seiman, bergaul dengan orang-orang yang gak tahu kebenaran firman Tuhan. Meminta pendapat mereka, bukan meminta pendapat mentor rohani atau sharing partner Anda. Apapun yang Anda alami saat ini, kalau Anda merasakan, inilah hari di mana Tuhan menawarkan untuk kembali mengingat siapa dia dan apa tujuannya untuk hidup Anda. Nah, sebagai penutup, saya akan jawab pertanyaan kedua. Karena tadi kita ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tuh, secara general apa tujuan kita? Nah, kita udah bahas kan, dari firman udah kelihatan nih. Secara spesifiknya apa? Soalnya, kalau bicara tujuan secara spesifik, misal Tuhan minta saya jadi karyawan, udah ketemu. Jadi karyawan di perusahaan apa? Mungkin sekarang kita lagi dapat tawaran kerjaan. Ini resign atau lanjut kerja ya? Di Alkitab kagak ada. Atau kalau nama saya ada di Alkitab, Stefanus. Tapi nama istri saya nggak ada di Alkitab. Gimana saya bisa dapat tuntunan sampai tahu, oh ini Lisa, ini emang saya Tuhan udah atur supaya saya berumah tangga sama dia. Kalau kita dipanggil untuk bisnis, gimana kita bisa tahu Tuhan mau kita bisnis jualan bapau atau jualan nasi campur? Dua-duanya dari babi, sedangkan babi itu haram di Alkitab. Yang spesifik kayak gini kan bingung ya, gimana caranya? Nah, Romo Adrian, salah satu pembicara di LOJC yang kita adakan di bulan Agustus kemarin, bilang,
Yang general kita akan temukan di kebenaran firman. Tapi yang spesifik, Tuhan tuh mikirin juga loh. Tuhan tuh very specific, very detail. Bahkan di perjanjian lama ketika membangun baitnya aja, ukurannya secara detail dia kasih pada Musa, pada Daud, pada Salomo. Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap keputusan kita tuh Tuhan tuh udah tahu mana sebenarnya yang paling baik. Nah, untuk menemukan yang spesifik ini, kita perlu yang namanya relasi yang intim, yang dibangun melalui proses. Seperti itu kata Romo Adrian. Kita perlu melalui suatu proses. Nah, supaya kita bisa mengenal dia lebih dalam dan menemukan tuntunan yang spesifik buat hidup kita, jawabannya adalah kekudusan. Jadi apa itu kekudusan? Saya coba definisikan melalui hikmat dari Tuhan. Kekudusan adalah respon kita manusia terhadap tawaran Tuhan yang ingin memberikan kebahagiaan abadi buat saudara dan saya. Kita berdoa, kita baca firman-Nya, kita tahu kehendak Dia apa dalam hidup kita. Tapi pengalaman untuk melihat campur tangannya, untuk melihat kehadirannya dalam kehidupan kita, hanya bisa kita alami kalau yang udah kita tahu itu kita jalani. Yang general, yang udah jelas ada di firman, kita jalani. Kita jalani hidup yang kudus, yang terpisah. Pola pikir, karakter, sikap hati kita berbeda dengan dunia. Bukan ngejauhin orang-orang yang gak kenal Tuhan loh. Tapi kita punya filter dan kita punya prinsip moral dan value yang jelas dalam menjalani kehidupan ini. Dan kalau kita dan itu harus diawali dengan menerima, memahami kasih Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Karena ketika kita sudah menerima kasih itulah, hati dan pikiran kita bisa jadi hati dan pikiran yang berbeda. Di situ kita akan sadar, kekudusan itu tawaran Tuhan supaya hidup kita bahagia. Tuhan ingin kita kudus secara seksual, bukan hanya karena dia diktator yang gak suka kalau ngelihat orang gonta-ganti pasangan. No, dia pengen kita punya rumah tangga yang bahagia. Dia gak pengen kita terjebak dalam rumah tangga yang dipenuhi distrust. Mungkin nanti ada perselingkuhan. Tuhan gak mau ada anak-anak yang jadi korban aborsi, atau anak-anak yang tumbuh tanpa mengenal papa dan mamahnya akibat seks bebas. Tuhan tuh baik, sayang sama kita. Bahkan bagi yang dipanggil untuk hidup selibat, Tuhan pun ingin kita kudus secara seksual, karena Dia ingin orang-orang yang hidup selibat ini jadi berkat seperti Paulus, bukan jadi batu sandungan yang gonta-ganti pasangan tidur sana-sini. Tuhan ingin kita menjaga kekudusan tubuh kita. Dia nggak mau tiap kita stres, kita ngerokok, nanti paru-paru kita jebol. Dia nggak mau kita minum minuman keras secara berlebihan, nanti hati dan liver jebol. Dia nggak mau saudara dan saya makan makanan enak secara berlebihan, karena kolesterol, darah tinggi, asam urat, kencing manis menanti. Dia pengen hidup kita panjang supaya bisa menggenapi rencana Dia yang baik dalam kehidupan kita. Setiap perintah Tuhan itu, kalau kita udah merasakan kasih-Nya, kita bisa renungkan semuanya adalah untuk kebaikan saudara dan saya. Jadi kekudusan memisahkan pola pikir, respon karakter kita dari apa yang dunia ajarkan. Itu adalah untuk kebaikan kita, supaya kita bisa hidup dalam kepenuhan kasih-Nya dan menemukan tuntunannya yang spesifik bagi kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, maukah saudara menerima undangan dari Tuhan itu untuk kembali dalam relasi yang intim, dalam persahabatan dengan Dia, dalam hidup yang sudah Dia rancangkan untuk kepenuhan dan kebahagiaan sejati saudara dan saya? Inilah undangan Tuhan bagi Anda hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau hari ini kami diingatkan lagi bahwa Kau memanggil kami untuk jadi pribadi yang kudus, yang terpisah, yang punya sikap hati, karakter, pola pikir yang berbeda dengan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kau memanggil kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Kau memanggil kami untuk hidup dalam persahabatan dengan Engkau. Tuhan, kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang bergumul dengan begitu banyak area dalam kekudusan dalam hidupnya, curahkanlah rahmat-Mu saat ini ya Tuhan dalam hati mereka. Roh Kudus, nyatakan kehadiran-Mu dan berikan mereka kekuatan yang mereka perlukan untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ada dari mereka yang saat ini mungkin rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, berikan hikmat-Mu supaya mereka bisa memahami langkah-langkah apa yang harus mereka ambil supaya mereka bisa semakin mengenal Engkau dan menyadari kehadiran-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba berdoa supaya setiap bibit firman yang ditabirkan ini
boleh sungguh tumbuh di dalam hati setiap yang mendengar, menjadi pohon yang berbuah banyak. Mereka bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman, dan boleh menemukan hidup dalam kepenuhan dan kebahagiaan sejati yang telah Kau siapkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam satu nama yang penuh kuasa adalah nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat hatimu saat ini, sembah Dia. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita.